Episode kali ini, pilihan sederhana. Trend Shopaholic, Healthy Living, Eco Living. Tema ini mengangkat betapa hidup yang sederhana merupakan sebuah pilihan yang diajarkan dalam agama Islam dan betapa pilihan hidup sederhana memiliki manfaat yang sangat besar, baik untuk diri sendiri, sesama, maupun lingkungan yang lebih luas. Kehidupan perekonomian ibu kota yang terus berkembang, mendorong semakin meningkatnya persaingan pasar dan bisnis, yang juga diikuti dengan semakin menajamnya kebutuhan masyarakat, serta prestis yang dibawanya. Budaya materialisme dan konsumerisme berkembang, dan tren shopaholic pun merajalela. Orang-orang berusaha mengikuti kehidupan sosial penuh gemerlap, membelanjakan uangnya untuk barang-barang bermerek terkenal, membeli dan mengumpulkan tas, baju, dan sepatu bermerek. Padahal, yang rutin terpakai hanya satu atau dua, meski sudah punya banyak dan menumpuk. Tak hanya itu saja, mereka membeli perhiasan mahal atau berhutang demi mendapatkan impian material mereka. Semua demi satu kata, gengsi. Dapat membuat orang menjadi sombong, narsis, dan lupa diri. Tidak puas merupakan salah satu sifat alami manusia. Jika dimanfaatkan dengan baik, sebenarnya dari sifat tidak puas ini, manusia dapat menggali ilmu dengan lebih dalam. Semakin mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Namun apabila dilakukan dengan cara yang salah, maka sifat tidak puas itu akan berakhir menjadi nafsu dan serakah. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, niscaya ingin memiliki lembah emas kedua. Seandainya memiliki lembah emas kedua, ia ingin lembah emas yang ketiga. Baru puas nafsu anak Adam kalau sudah masuk tanah. Dan Allah akan menerima taubat orang yang mau kembali kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nafsu dan serakah merupakan temannya setan. Karena dengan nafsu dan serakah ini, manusia menjadi makhluk yang tidak pernah puas akan kebutuhan duniawi. Akibatnya, saat barang yang diinginkannya tidak terbeli, para shopaholic menjadi gelisah. Mereka rela melakukan tindakan terlarang, bahkan mereka bisa terlilit dengan hutang. Hidupnya menjadi tidak tenang, dan tindak kriminalitas pun menajam. Padahal jika tidak dibarengi dengan ibadah, kebutuhan duniawi hanya bersifat semu. Dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang hidupnya tidak berlebihan. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Sangat jelas bukan, bahwa sesungguhnya di dunia ini manusia seharusnya hidup sederhana. dan tidak berlomba-lomba membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan.
atau mengenakan sesuatu yang tidak diperlukannya, bahkan memakan sesuatu yang tidak dibutuhkan badannya. Hidup yang tidak berlebihan bukan berarti menjadi pelit dan kikir. Hidup sederhana dan tidak berlebihan berarti hidup dengan penuh kebijakan dan pemikiran dalam membelanjakan hartanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tiada hak bagi seorang anak Adam dalam semua hal ini, kecuali rumah tempat tinggal, baju yang menutupi auratnya, roti kering, dan air." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan memilih untuk hidup sederhana dalam harta, manusia menjadi orang yang bersyukur. Bekerja pun jadi lebih tekun dan tentram, karena manusia tidak lagi mengejar materi. Tak hanya itu, dengan memilih hidup sederhana, manusia jadi lebih menghargai lingkungannya. Manusia yang sederhana akan menjadi manusia yang dipenuhi kejujuran, keikhlasan, dan rasa syukur. Hidupnya menjadi tenang dan tidak pernah merasa kekurangan. Tidak bakal susah orang yang hidup sederhana. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ahmad. Menjalani pola hidup yang tidak berlebihan tidaklah sulit. Karena orang yang hidup dengan tidak berlebihan sesungguhnya merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hidup sederhana akan mementingkan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan demikian, manusia pun tak lagi makan berlebihan. Manusia juga terhindar dari makanan yang berlebihan dalam kandungannya, sehingga gizinya pun jadi cukup dan badannya selalu sehat. Manusia pun terhindar dari kekenyangan, tidak mudah mengantuk, dan kegiatan hariannya dilakukan dengan maksimal. Dalam hal berkegiatan pun, manusia yang memilih hidup sederhana akan dapat mengontrol waktunya dan menjaga stamina badannya. Ia tidak akan menunda pekerjaan, tidurnya menjadi cukup. Ia tidak akan duduk terlalu banyak atau bergerak terlalu banyak pula. Hidupnya akan seimbang antara bekerja dan berolahraga. Badan menjadi terjaga dan hari-harinya pun dijalani dengan bahagia. Tak hanya sehat secara jasmani, manusia yang hidup sederhana akan semakin sehat secara rohani, karena ia tidak pernah merasa kekurangan dan selalu bersyukur akan apa yang dimilikinya. Dari Umar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makanlah dan minumlah, berpakaian dan bersedekahlah, tanpa berlebihan dan tidak sombong." Hadis riwayat Ahmad.
Manusia yang hidup sederhana tidak akan bersedekah dan menolong orang untuk tujuan ria atau untuk berpamer ria. Mereka menolong orang dengan ikhlas, bersedekah sesuai kemampuan mereka, dan tidak ada pamrih. Setiap amalan solehnya semata hanya mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang sederhana juga akan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah, karena ia tidak mengharapkan ibadahnya dipertontonkan atau dipuji. Manusia yang sederhana beribadah karena ia paham benar akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia paham bahwa dirinya hanyalah butiran kecil dari seluruh ciptaannya, sehingga ibadah yang dilakukannya pun menjadi fokus. Hatinya menjadi tentram dan sejuk, karena seluruh dirinya tidaklah diliputi pikiran lain selain untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya manfaat hidup sederhana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW pada umatnya, membawa kenikmatan dan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jika kesehatan jasmani dan rohani kita terjaga, maka hidup pun terasa lebih nikmat. Apabila kita amati keadaan sekitar kita, banyak sekali terjadi pergeseran dan perubahan. Mulai dari cuaca panas dan hujan yang tak menentu, polusi udara yang semakin pekat, penyakit-penyakit baru bermunculan, dan bencana terjadi di mana-mana. Tsunami, es di kutub yang mencair, punahnya hewan-hewan, dan gersangnya daratan. Global warming mengancam kehidupan manusia. Walaupun peringatannya sudah ada sejak dulu, namun banyak manusia yang acuh tak acuh. Mereka tetap mengeksploitasi bumi dengan semena-mena, membuang sampah sesuka hati, boros bahan bakar, menghamburkan listrik saat tak dipakai, bahkan membunuh hewan demi sebuah jaket bulu. Namun kini manusia harus waspada karena ancaman global warming dapat membahayakan generasi mendatang. Lalu, bagaimanakah cara mengatasinya? Hidup sederhana adalah jawabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-An'am ayat 141. Kesenangan dan kenikmatan dunia sering menghanyutkan kita. Demi memanjakan diri, manusia sering lupa akan akibatnya pada lingkungan sekitarnya. Padahal dengan hidup sederhana, manusia akan lebih merasakan indahnya bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkannya dengan lebih bijak.
Manusia yang hidup sederhana tidak menggunakan kendaraan bermotor lebih dari yang dibutuhkannya. Ia bahkan tidak akan menggunakannya kecuali dibutuhkan. Ia lebih memilih berjalan kaki dan mengenakan transportasi umum untuk kegiatan hariannya. Tentunya hal ini termasuk dalam hidup sederhana yang dampaknya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Manusia yang hidup sederhana mengerti bahwa udara yang baik bukanlah berasal dari pengatur suhu ruang, melainkan dari sirkulasi udara yang benar dan lingkungan yang hijau. Maka ia tak segan menanam tetumbuhan dan pepohonan, sekaligus mengindahkan lingkungannya. Manusia yang hidup sederhana tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang tak perlu dan menjaga lingkungan sekitarnya. Ia akan mematikan lampu saat tak digunakan, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Dengan hidup sederhana, secara tak sadar manusia menerapkan prinsip eco-living, secara langsung maupun tidak. Manusia telah ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sekitarnya, dan menjaga kelestarian bumi. Bumi menjadi hijau berseri. Tak hanya untuk saat ini, namun juga bagi generasi mendatang, anak dan cucu kita. Betapa nikmatnya memilih hidup sederhana. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Alhamdulillah, rasa syukurku padamu ya Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan. Walaupun salahku tak sebanding dengan pengampunanmu, Maha bijaksana